Mengenal Ustazah Hajah Peggy Melati Sukma, S.Sos. Beliau ustazah mantan model artis, aktor, dan pemain sinetron. Sinetron beliau terkenal gerhana di tahun 1990-an. Nama asli beliau, Raden Peggy Melati Purnama Dewi Sukma. Lahir 13 Juni tahun 1976 di Cirebon, Jawa Barat. Dari pasangan Raden Ating Sukma dan Ati Latifah At-Tamimi. Peggy lulusan Universitas Indonesia S1 dan Universitas Juanda S2, yang kemudian hijrah menjadi pendakwah. Setelah menikah yang kedua dengan Reza Abdul Jabar, adalah imam besar di Masjid New Zealand, dan aktif di jalan dakwah, serta bisnismen yang sukses di sana. Setelah pernikahan pertama gagal, dan sempat menjanda selama 11 tahun, meninggalkan dunia keartisan, menetap di sana, sambil berdakwah dengan suaminya. Simak tausiah beliau. Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya sendiri. Allah tidak merubah, Allah bisa merubah. Oh, takdir kita umur sampai 35. Tapi kita tunjukkan berbagai macam kebaikan yang kita ikhtiarkan bagi Allah, bagi sesama manusia, bagi tegaknya agama Allah. Maka kemudian Allah rubah. Allah jadikan tambah 5 tahun deh gitu. Kita kan tidak pernah tahu Bunda, betul? Wallahu a'lam bishawab. Sebelum lanjut jangan lupa like, subscribe, share dan tekan tanda loncengnya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis rahli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Shadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji hanya bagi Allah Ta'ala. Alhamdulillah wa syukrulillah. Masya Allah la quwata illa billah. Hari ini Allah masih izinkan para ukhti, para ummahat, kita semuanya boleh duduk di rumahnya Allah, Baitullah, rumahnya Allah Ta'ala, masjidnya Allah Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan ini pertanda bahwa Allah masih ridho kepada kita semuanya. Sebab sesungguhnya kita milik Allah. Tidak ada diri kita yang memiliki diri kita sendiri. Kita ini dimiliki, bukan memiliki. Allah yang memiliki kita. Artinya kita dimiliki oleh Allah, ya. Karena Allah Maha Pemilik, maka Allah bisa berbuat apa saja kepada miliknya. Hari ini Allah berbuat kepada miliknya yang ada di masjid ini untuk dibukakan hati, dilapangkan jalan, diselamatkan, ditempatkan di dalam rumahnya Allah Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Kehendak Allah atas kita hari ini, saat ini, masuk di masjidnya Allah. Tapi kita seringkali merasa bahwa rezeki dari Allah bukan yang seperti ini. Kita seringkali merasa rezeki dari Allah itu uang, rezeki dari Allah itu motor, rezeki dari Allah itu mobil, rezeki dari Allah itu rumah. Ini rezeki, Masya Allah, la quwata illa billah. Sebab Allah yang maha memiliki kita, Allah juga yang mengatakan apabila Allah memberikan petunjuk, tidak ada yang bisa menghalangi. Tapi jika Allah tidak memberi petunjuk, siapa yang bisa memberikan kalian petunjuk? Allah juga mengatakan apabila Allah menolong kita, maka tidak ada yang bisa menghalang-halangi. Tapi jika Allah tidak menolong kita, siapa yang bisa menolong? La quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah, kecuali dengan pertolongan Allah. Allah tolong kita menjadi hamba-hambanya yang masih beriman. Kita senang datang ke masjid, bukan kita yang senang, Allah yang senangkan hati kita. Kita bergerak kakinya ke masjid, bukan kita yang menggerakkan kaki, Allah yang gerakkan kaki kita.
Rezeki, ya Allah, alhamdulillah. Rezeki dari Allah yang luar biasa. Dan ketika kita memasuki masjid ini dengan kesadaran bismillahirrahmanirrahim, menegakkan sholat, duduk sambil berzikir, mengingat Allah, bersolawat kepada Nabi, maka dikasih terus ganjarannya sama Allah. Allah yang gerakan hati, Allah yang gerakan kaki, Allah yang selamatkan perjalanan. Ada yang dari Cimahi, ada yang dari Ciamis mungkin, ada yang dari Soreang, saya dari Jakarta ya. Ada yang dari macam-macam mana perjalanan, ada 1 jam, ada 2 jam, ada 3 jam, ada 4 jam, ada di 30 menit. Masya Allah, la quwata illa billah. Bukankah dalam perjalanan itu takdir Allah apapun bisa terjadi? Bukankah kita tidak tahu? Wallahu alam bisawab, di lauh mahfuz ketika Allah menulis takdir, sangat mungkin takdir hari ini perjalanan 4 jam, astagfirullahaladzim, mungkin ada yang diwafatkan di jalan. Tapi mungkin tadi pagi ketika kita diganggu oleh setan, dihalang-halangi oleh setan untuk tidak datang ke Baitullah, kita melawan. Sangat mungkin tadi pagi ketika rasa malas itu menghantam kita untuk datang ke masjid ini, kita mengucap a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita mengucap memohon perlindungan kepada Allah. Kita melawan godaan setan tersebut. Mana kita tahu Bunda? Sebab kita berjuang menunjukkan kepada Allah betapa ingin kita diberi kesempatan oleh Allah di dalam memperbaiki diri kita di hadapan Allah. Maka ternyata apa yang Allah tulis di lauh mahfuz bahwa umur kita selesai tadi siang atau tadi pagi, Allah batalkan, Allah panjangkan. Wallahu alam bisawab. Surah Ar-Ra'd ayat 11, Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya sendiri. Allah tidak merubah. Allah bisa merubah. Oh, takdir kita umur sampai 35. Tapi kita tunjukkan berbagai macam kebaikan yang kita ikhtiarkan bagi Allah, bagi sesama manusia, bagi tegaknya agama Allah. Maka kemudian Allah rubah. Allah jadikan tambah 5 tahun deh gitu. Kita kan tidak pernah tahu Bunda. Betul. Wallahu alam bisawab. Allah bisa lakukan apa saja, tapi Allah kasih kode. Allah tidak merubah nasib suatu kaum hingga ia melakukan perubahannya sendiri. Maka bila kita berjuang terus melakukan perubahan di dalam hidup ini, bagi diri kita, bagi lingkungan kita, bagi tegaknya agama Allah, maka Allah lah yang akan terus merubah keadaan hidup kita menjadi lebih baik dan semakin baik di hadapan Allah Ta'ala. Inilah hijrah. InsyaAllah pada kesempatan kali ini, saya bukan orang yang berilmu, saya bukan orang yang punya kemampuan apapun di hadapan para bunda, para ukhti. Saya insya Allah hanya diizinkan Allah untuk berbagi, mudah-mudahan berbagi inspirasi, mudah-mudahan betul jadi inspirasi. Wallahu alam bisawab, menyampaikan apa yang diinspirasikan oleh Allah kepada saya, mudah-mudahan betul menjadi kebaikan dan peringatan, wabil khusus untuk diri saya sendiri. Wabil khusus untuk diri saya sendiri, dan insya Allah bisa diserap oleh yang mendengarkan dan kemudian mengantarkan kita sama-sama, termasuk saya di dalamnya, bisa terus memperbaiki diri di hadapan Allah. Semoga kita bisa menempati janahnya Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya. Insya Allah kita ada di dalamnya. Semoga Allah ridha menjadikan kita bagian yang menerima syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di hari penghabisan nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Para bunda, para ukhti yang dirahmati Allah Ta'ala, insya Allah pada kesempatan hari ini tema besarnya adalah resiko berhijrah. Ya, ketika berbicara tentang resiko berhijrah, kita akan bahas dulu sedikit tentang hijrahnya. Hijrah secara umum seringkali yang ada di dalam pemahaman kita adalah orang belum nutup aurat terus nutup aurat gitu. Yang paling umum itu, dia udah hijrah gitu ya. Tadinya nggak nutup aurat, kemudian menutup aurat. Kalau pada kalangan muslimah umumnya seperti itu. Tapi sesungguhnya insya Allah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan soal hijrah pada salah satu hadis beliau, wal muhajiru man hajara manakhallahu anhu. Orang-orang yang berhijrah yaitu orang-orang yang senantiasa berjuang meninggalkan larangannya Allah. Berjuang meninggalkan larangannya Allah. Ini orang-orang yang berhijrah.
ketika dia meninggalkan larangannya Allah, maka dia menuju pada pertaubatan. Dia menuju kepada pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan bahwa semua anak cucu Adam adalah pendosa. Semuanya. Saya pendosa, ukhti pendosa, bunda pendosa, ayah pendosa. Semua anak cucu Adam adalah pendosa. Sebaik-baik pendosa adalah mereka yang senantiasa bertaubat. Jadi kalau soal dosa, kita semua adalah pendosa. Kita semua adalah pendosa, tidak bisa lepas dari dosa. Bahkan Nabi Adam alaihi salam keluar dari jannahnya Allah Ta'ala karena tergoda oleh syaitan. Melakukan maksiat kepada Allah, yaitu memakan buah dari tanaman yang dilarang oleh Allah. Kita melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah, apapun itu namanya maksiat. Kita berbuat dosa pada Allah. Dalam keseharian kita seringkali melakukan hal tersebut. Ini orang teh pika sebelen pisan gitu ya. Nggak tahan mulut ini kalau nggak ngomong pika sebelen. Ngomongnya mah bukan ke orangnya, ya. Ngomongnya mah ke sebelah kiri kita. Tahu tidak dia teh orangnya pika sebelen gitu, ya. Udah sih kita pika sebelen sama orang, ngomongnya ke sebelah sini pula bukan ke orangnya gitu ya. Tambah-tambah nih catatannya ya. Catatannya nambah nih di malaikat. Udah sih kita sebel sama orang, ngomongnya ke sebelah kiri, begitu ketemu orangnya pura-pura tidak lihat, dicatat lagi sama malaikat. Ya. Ya, sehari-hari kita punya catatan itu, ya. Sehari-hari kita punya catatan itu. Dan lain-lain. Sehingga insya Allah Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwa setiap dari kita adalah pendosa, dan sebaik-baik pendosa adalah yang senantiasa bertaubat. Pada hadis riwayat Abu Daud, beliau juga mengatakan bahwa sesungguhnya hijrah tidak pernah terputus sampai taubat terputus, dan taubat tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Maka ini semua keterkaitan. Hijrah itu adalah perjuangan kita meninggalkan larangannya Allah. Larangan Allah membuat kita menjadi pendosa. Tapi pendosa itu semuanya. Sebaik-baik pendosa yang senantiasa bertaubat. Maka kemudian hijrah dengan taubat selalu menjadi satu kesatuan. Dia tidak pernah terputus. Hijrah tidak akan terputus sampai taubat terputus. Taubat tidak pernah terputus sampai matahari terbit dari tempat tenggelamnya. Karena hijrah adalah meninggalkan larangannya Allah. Maka orang-orang yang mau meninggalkan larangannya Allah, dia mesti taubat kepada Allah. Dia mesti minta ampunan kepada Allah. Karena tadinya dia melakukan apa yang dilarang oleh Allah. Dan ini bunda, ayah, tidak hanya terbatas ketika kita merasa habis melakukan dosa. Kita mesti melakukan taubat kepada Allah tiap waktu, tiap hari, tiap saat. Ketika nafas masih ada, itulah waktu kita untuk selalu bertobat kepada Allah. Itulah waktu kita untuk selalu bertobat kepada Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW mengatakan tidak pernah terputus. Kalau tidak pernah terputus, maka dalam keseharian hidup kita pun kita mesti merasakan auranya bahwa aku tidak boleh terputus ini dalam melakukan taubat. Aku sedang masak, sedang ngulek cabe, sedang goreng tempe, sedang bikin ayam, ya bun ya. Tiba-tiba azan, Allahu Akbar, tanggung, lagi ngulek cabe ya. Azan sama cabe teh jadi mendingan cabe gitunya. Ya Allah. Tapi kan gini-gini nih biasa dalam kehidupan sehari-hari. Kita rasa biasa, tapi mari coba kita pikirkan dengan keimanan kita. Bagaimana derajat azan dengan derajat cabe, bunda? Ya, gimana derajat azan Allahu Akbar, tanggung. Saya tekan masak juga buat keluarga, ini kan juga ibadah gitu ya. Kan gitu bun ya. Nanti ditinggal nih masakannya. Sudah saya kalau gitu lihat jam. Ternyata sudah jam 1 lewat. Sholat dulu deh, nanti masaknya diterusin. Wudhu, pakai mukena, sholat, rokaat kedua. Ya teh kompor udah dimatikan apa belum ya? Ya Allah. Gimana bunda, kompor kok jadi dibandingkan dengan menghadap kepada Allah ya? Tapi ya begini kehidupan kita sehari-hari. Kenapa? Ada setan.
setan di rumahmu. Ya, ada setan, Bun. Setan nggak pernah pergi dari kita. Ya, kita ini hidup itu satu paket, Bun, dengan setan. Satu paket dengan setan. Ya, kalau kita baca surah Al-Hijr, insya Allah ayat 29 sampai 43. Ya, insya Allah 29 sampai 43, maka di sana jelas sekali proses yang terjadi ketika Allah sudah menciptakan Nabi Adam alaihissalam alias manusia, dan Allah sudah menyatakan bahwa manusia adalah ciptaan yang paling disempurnakan dari ciptaan-ciptaan lainnya. Maka setan gak terima, setan tidak terima, setan cemburu, setan tidak suka. Maka jangan aneh, Bun, kalau zaman sekarang ayah kita ingin berusaha jadi orang baik, kita ingin sekali menjalankan perintahnya Allah, kita ingin sekali berusaha berhijrah pindah ke jalan Allah, kemudian ada yang tidak suka, kemudian ada yang cemburu, kemudian ada yang menjelek-jelekan. Ya memang akan begitu. Kan dulu juga ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, kan setan begitu kelakuannya. Setannya sampai sekarang masih ada. Jadi hal seperti itu akan ada terus, maka kita nggak perlu lebay, nggak perlu merasa jadi orang paling menderita di dunia ketika kita difitnah. Kita mau belajar taklim, mulai ngaji, sok suci gitu kan ya, sok suci. Terus kita kesel, biarin aja saya tes sok suci daripada kamu sok preman. Akhirnya sama ya, yang satu ngatainnya sok suci, yang satu ngatain sok preman. Dua-duanya dicatat malah ikat. Jadi kalau dikatain sok suci, senyum aja ya, Bun ya. Jadi dicatatnya senyum sama malaikat ya. Nggak usah ada kalimat apa-apa yang keluar. Barangkali kalimatnya kayak begitu yang keluar. Biar aja saya sok suci, kamu mah sok preman gitu ya. Jadi dicatat deh, senyum aja cukup. Jadi insya Allah hidup kita satu paket dengan setan. Kita akan selalu mendapatkan godaan dari setan. Tidak ada waktu luang. Setan nggak ada waktu luang. Ya, sebab dia sudah tidak melakukan apa-apa lagi. Pada surah Al-Hijr 29 sampai 43, ketika Allah murka, 29 sampai 43, ketika Allah murka kepada setan dan mengatakan sesatlah engkau, maka setan mengatakan kepada Allah, karena engkau menyesatkan aku ya Allah, aku akan menyesatkan anak cucu Adam. Pokoknya setan mau menggoda, mengganggu. Dan ingat janjinya setan kepada Allah, apa-apa yang Allah tidak suka, apa-apa yang buruk akan dibungkus dengan kenikmatan agar hamba-hamba Allah mudah tersesat. Dibungkus dengan kenikmatan. Maka hati-hati dalam hidup ini. Kalau kita sedang merasakan hidup yang nikmat terus-terusan, mari kita mengkaji tentang kenikmatan itu. Jangan sampai kenikmatan itu adalah hal yang Allah tidak sukai, tapi sudah dibungkus sama setan. Hati-hati, karena memang itulah janji setan kepada Allah. Maka Allah mengatakan wajib bagi Allah menjaga hamba-hamba Allah yang senantiasa mempertahankan jalan yang lurus. Allah akan jaga apabila kita berjuang mempertahankan diri kita untuk ada di jalan yang lurus. Sinetron 2 jam tahan nontonnya, baca Quran 2 halaman. Satu masjid jawabannya sama. Masya Allah. Sinetron 2 jam tahan, baca Quran 2 halaman. Godaan setannya berarti sama nih, sak masjid ya yang datang, baca 2 halaman ngantuk. Tapi itulah godaan setan kepada kita ya. Maka kata Allah, hamba-hamba Allah yang berusaha untuk menjaga jalannya yang lurus, Allah akan tolong dia, Allah akan jaga dia. Maka ketika ada sinetron 2 jam dan baca Quran 2 halaman ngantuk, maka kita tidak menyengajakan, ya sudahlah tidur aja gitu ya, kan masih ada nanti, besok diterusin lagi deh baca Qurannya. Nggak nyampe besok, malam ini mati ya Bun ya, nggak nyampe besok. Yang penting kan sinetron 2 jam tadi nggak kelewat ceritanya, nggak ditanya di alam barzah ya, nggak ditanya ya Bun ya. Itu teh episode ke-35 teh naon ceritanya, nggak ada malaikat nanya itu ya, nggak ada. Ditanyanya man robuka, man nabiyuka,
Mandinuka, yang ditanya itu sama malaikat. Kita merasa di dunia udah ngapalin, man robuka, sok diapalkeun heulanya Allah Subhanahu wa taala. Nanti teh kalau ditanya jawabannya Allah gitu ya. Kalau ditanya mandinuka, Islam, 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 saya mah udah inget jawabannya. Ditanya man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pede kita di alam barzah bisa jawab ya. Ternyata yang nginget-nginget teh otak, akal, betul. Otak atau akal nempelnya di apa? Jasad, di badan. Kalau mati jasadnya kemana? Tanah, ya, dikubur. Yang balik dulu ke alam barzah adalah ruhnya. Jadi percuma pun diinget-inget gitu. Saya kan intelektual, saya teh kan pinter, ya, sekolahnya cum laude, ya, maka saya ngapalin. Man robuka, Allah Subhanahu wa taala. Nih akalnya udah tahu nih, bisa jawab. Tapi sehari-hari sebelum dihijrahkan oleh Allah, ya, sehari-hari hidup saya dulu ngapain? Pakaiannya semampai alias semeter tak sampai, ya. Jadi cuma otaknya aja Allah Subhanahu wa taala, kelakuannya tidak, betul. Ditanya mandinuka, Islam, 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 diapalin gitu ya. Tapi 7 tahun nggak sempat baca Quran, ya. Sebelum hijrah saya hampir 7 tahun nggak baca Quran, saya udah nggak ada waktu, udah ngejar-ngejar urusan dunia. Jadi Islam, Islam, Islam tercatat di KTP. Sholat babak belur, ya. Mulut ngomongin orang, baju semeter tak sampai, pergaulan bebas dan seterusnya. Tapi otak ngapalin mandinuka, Islam jawabannya, gitu ya. Man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diapalin, ditaruh di otak kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bilang yang enteng aja. Kalau memulai memakai segala sesuatu dari sebelah kanan, ya, boro-boro inget kiri masuk sendal masuk aja, kos kaki sebelah kiri kos kaki aja gitu ya. Tangan satu pegang gelas, satu ngambilin makanan gitu ya. Nggak peduli sama sunnah yang sederhana aja, nggak peduli gitu. Tapi akalnya ngafalin man nabiyuka, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pada kajian yang saya ikuti dan saya pelajari, nggak bisa bunda, ruh kita nggak akan bisa jawab. Mengapa? Sebab di dalam alam barzah itu bukan urusan apalan, bukan, tapi ujian tahap awal daripada hari penghisaban. Yang dilihat itu amalannya, perilakunya. Ketika man robuka, maka waktu di dunia secara ruhaniah memang kita menghamba kepada Allah, maka ruh bisa jawab Allah Subhanahu wa taala. Ketika man nabiyuka, di dunia kita menjalankan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengirim sholawat kepada beliau, mengerti sirahnya beliau, maka ruh bisa menjawab Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan akal. Akal mah otak mah udah hancur di dalam tanah. Ketika mandinuka, apa agamamu? Islam, ruh bisa jawab. Kalau selama di dunia sholat kita benar, zikir kita benar, puasa kita benar, zakat kita benar, tanah suci kita datangi, Quran kita baca, akan jawab dia mandinuka, Islam. Kalau tidak, nggak akan bisa kita menjawab di alam barzah. Nauzubillah min zalik. Jadi sekali lagi, sebetulnya di awal ini masih membahas sedikit tentang makna hijrah. Sekali lagi bunda, insya Allah hijrah itu adalah perjalanan untuk senantiasa meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Lalu kita masuk kepada masa pertaubatan. Lalu setelah bertobat ngapain? Menjalankan segala perintah Allah dan melakukan taubat terus menerus tanpa henti. Sebab orang-orang yang sudah berhijrah sekalipun dia tetap dikepung oleh setan. Orang-orang yang sudah berhijrah sekalipun ujian internalnya dari Allah tidak hilang, yaitu hawa nafsu. Kita punya 3 ujian besar. Yang pertama hawa nafsu, disimpan di dalam kita. Yang kedua setan, dia terus mengelilingi kita. Yang ketiga perhiasan dunia. Masya Allah, lihat masjid ini, Masya Allah, cantik ya, luar biasa. Ini juga perhiasan dunia. Ya Allah, gelas modelnya macem-macem, sampai-sampai para bunda kadang cinta banget sama gelasnya.
punya gelas koleksi 1 lusin, modelnya sama semua, cantik. Kalau ada acara mau dikeluarin, sekali waktu kesenggol, pecah 2. Kayaknya yang nyenggol itu pengen diomelin seumur hidup. Ya, ini kan tadinya 1 lusin, itu gara-gara nggak hati-hati tuh dia nyenggol pecah 2, jadi cuma 10 deh, nggak lengkap lagi. Tiap inget kesel, tiap inget kesel. Saya tanya dulu Bun, kalau malaikat pencabut nyawa sudah datang, kita bisa nggak nolak? Bisa nggak nolak jamaah? Artinya waktu kita sudah selesai. Kita punya gelas. Maaf sebelum itu, ketika malaikat pencabut nyawa datang, umur kita sudah selesai. Selesainya umur kira-kira seluruh manusia dengan cara yang sama atau beda-beda? Beda-beda ya, tergantung Allah ya. Punya gelas, 1 lusin, 2 pecah. Ada yang karena kesenggol, ada yang nyuci orang gak hati-hati, ada macam-macam caranya. Artinya gelas itu umurnya bersama kita, takdir Allah sudah selesai. Kenapa yang mecahin kita omelin terus? Kenapa yang mecahin kita omelin terus? Kenapa tiap ingat jadi nyesel? Itu teh gelasnya padahal hadiah, eta teh ya oleh-oleh dari Singapura, ya. Mana tuh bahannya teh kristal. Kalau beli sendiri mah harganya bisa 2 juta. Udah untung saya teh dikasih oleh-oleh, pecah pisan. Nggak hati-hati deh dia teh, pusing gitu, ya. Nongol deh jadinya ya. Ya Allah. Padahal Bun, kalau kata Allah suruh pecah kan pecah ya. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Udah, kalau kata Allah pecah, caranya bisa macam-macam. Kenapa dia pecah ya? Kita kan wafat, ada yang lagi tidur di ranjang, ada yang keserempet motor, ada yang kena bencana alam, ada yang kena penyakit, ya, ada yang maaf astagfirullahalazim dibunuh orang, ya, ada yang anu, ada yang ini, ada yang anu. Tapi kan judulnya waktu kita udah selesai gitu. Waktunya gelas udah selesai. Caranya bisa macam-macam. Tapi kita omelin mulu itu orang, ya. Ini bagian dari hijrah. Ini bagian dari hijrah, ya. Ini bagian dari memperbaiki di hadapan Allah. Kadang-kadang saya suka terima pertanyaan, teh, bagaimana kalau kayak kami? Kami mah ibu rumah tangga biasa teh, nggak kayak teteh. Teteh mah dulu kan pakaiannya semeter tas sampai, pergaulannya kayak begitu, kelakuannya teng-teingan dan seterusnya. Kita mah biasa-biasa aja. Terus kita hijrahnya bagaimana? Ya itu tadi hijrah Bunda, ya. Itu perhiasan dunia, itu kenikmatan dunia, ya. Kenikmatan dunia, duduk depan TV 2 jam betah, 2 halaman ngantuk, ini mesti hijrah. 2 jam di depan TV betah, masuk mihrab duduk di sajadah 2 jam, pinggang pegel, punggung capek gitu kan ya. Tapi kalau nonton sinetron 2 jam mah enggak, ini hijrah. Sama ngulek cabe azan nanti tanggung, ini hijrah gitu ya. Lagi jemur pakaian, nanti teh ya, kalau jemurnya terlambat teh ya, keburu hujan pakaiannya jadi kotor lagi. Biar aja kotor lagi Bu, nanti juga sama Allah dicatat lagi pahalanya kalau kita cuci ulang ya. Pokoknya hidup ini mah kalau targetnya Allah nggak ada penyesalan. Lagi sholat Allahu Akbar, kretek, aduh hujan, kretek, aduh jemuran. Ini apa tadi lagi baca surahnya apa? Bingung lagi baca surah sama ketek-ketek suara hujan. Akhirnya mikir, mendingan batalin sholat, ngangkatin jemuran, apa selesaiin sholat, jemurannya kena hujan, kotor lagi, nyuci lagi, ruwet sholat sama jemuran ya. Ya Allah ya Robbal Alamin. Terus kita batalin. Aduh udah batalin dulu deh ngangkat jemuran. Naudzubillah min dalik. Ini lagi diuji sama Allah. Lari kita ngangkat jemuran. Begitu ngangkat jemuran kesrodot kaki kita, naudzubillah min dalik, brak, wafat kita jatuh. Nggak tahu kita lagi diuji sama Allah, ya. Wafatnya kita udah tiba waktunya. Kita bisa diwafatkan saat lagi sujud, bisa diwafatkan kesrodot ngangkat jemuran. Momentumnya sama, cuma diuji aja sama Allah, ya. Apa pilihan kita? Ini kenapa hidup harus patokannya mendahulukan Allah? Sebab kita tidak pernah tahu Allah itu boleh menguji kita apa saja. Coba lihat perbandingannya, lompat sedikit jauh perbandingannya. Tanah suci Makkah, Madinah, Baitul Maqdis.
Allah bisa jaga Makkah Madinah sampai hari ini, tapi Allah boleh juga kasih ujian Baitul Maqdis dijajah Israel sampai hari ini, betul? Tiga-tiganya tanah sucinya Allah, betul? Tiga-tiganya sama derajatnya, hanya beda ganjarannya. Makkah ada Masjidil Haram 100.000 kali lipat, Madinah ada Masjid Nabawi 1000 kali lipat, Baitul Maqdis ada Masjidil Aqsa 1500 sampai 1000 kali lipat, ada pandangan 500 kali lipat, ada pandangan 1000 kali lipat. Sama derajatnya tanah sucinya Allah. Tapi kan Allah boleh aja mau kasih ujian apapun, ya. Yang dua dijaga, yang satu dijajah. Ya kalau gitu berarti yang dua senang, yang satu susah. Dua-duanya sama ujian. Ini sambil ngobrol. Bagi yang sudah umrah, melaksanakan umrah 2 kali, biasanya satu paket umrah tuh umrohnya 2 kali ya. Kaki pegal, pinggang remak, capek, sa'i, tawaf gitu kan ya. Rasanya selesai itu pengen cepet tidur, balik ke hotel istirahat, betul? Alhamdulillah. Tapi namanya tawaf di kios-kios perjalanan menuju ke Masjidil Haram, nggak ada capeknya. Nggak ada, koper 1 bisa jadi 4, koper 2 bisa jadi 5 pulangnya. Ya, kan artinya nggak capek tawaf di sana ya. Tawaf kan keliling artinya. Sa'i lari-lari, ya tawaf terus di kios, tawaf terus di mall, sa'i terus di kios, balak-balik, udah nyampe hotel ingat, tadi teh ya, titipannya seanu belum, sa'i lagi ke sana gitu kan ya, udah beli, balik ke hotel, iya ada yang nitip ini belum, sa'i lagi ke sana gitu, balak-balik. Tapi kalau umrohnya, kalau mau jujur, pasti kemengnya kaki terasa, kalau kata orang Jawa ya, pegelnya pinggang terasa gitu ya. Ya Allah ya Rabbal Alamin, ini juga ujian. Makkah Madinah dijaga sama Allah, ujiannya kayak begitu. Ya, ujiannya sekarang sekelilingnya mall, sekelilingnya resto. Ya Allah, nyari jamaah, kirain di dalam masjid, enggak. Lagi nongkrong di coffee ini, lagi nongkrong di. Ya Allah, alhamdulillah. Ini ujian Allah. Jadi kesenangan juga ujian dari Allah. Kesusahan, ujian dari Allah. Datanglah kita berjuang ziarah ke Masjidil Aqsa, udah ngurus izinnya mesti ke Israel, mana Israel itu penjajah, tapi kita mau nggak mau mesti ngurus izinnya ke dia, karena sekarang Masjidil Aqsa ada di bawah penjajahan Israel. Waktu ngurus izin semuanya hanya di tangan Allah. Kalau mau umroh mah ngurus visa insya Allah udah pasti keluar ya. Mau pergi ke Singapura, ke negara apa, ada prosedurnya diikuti, keluar visanya. Kalau ini mana udah bayar, mana udah ini deg-degan, diizinin enggak, yang minta izinnya sama penjajah, betul. Keluar nih izin kita, sampai di perbatasan deg-degan lagi, dikasih masuk enggak, namanya penjajah, betul. Ya, udah nyampe nih ke dalam sana, tiap jalan kaki menuju Masjidil Aqsa, tentara Israel di mana-mana pegang senjata. Ya, ujian kan dari Allah, rasanya hati empot-empotan gitu kalau kata orang Jakarta, emput gitu, deg-degan gitu kan ya. Kan kerasa banget perjuangannya ya untuk ke Aqsa. Sampai di Aqsa nangis, gak udah oh ya Allah, perjuangan kita akhirnya sampai ini di tanah sucinya Allah dengan seperti ini. Itu rasanya kesusahan, berbagai macam kesusahan, resiko kita mesti hadapi. Maka kesusahan juga ujian dari Allah. Ada nggak ya Allah bicara ini di Al-Quran? Ada bun, di antaranya surah Al-Anbiya ayat ke-35 dan surah Al-A'raf ayat ke-168. Allah udah sampaikan, susah senang adalah ujian, kenikmatan keburukan adalah ujian. Semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat apa? Ketaatan kita kepada Allah. Soal perhiasan dunia adalah ujian. Ada nggak Allah bicara itu di Al-Quran? Ada. Surah Kahfi ayat ke-7. Allah sampaikan bahwa Allah jadikan dunia sebagai perhiasan untuk menguji hamba-hambanya. Siapa yang paling baik amalannya. Sengaja Allah kasih gelas cantik-cantik, hiasan cantik-cantik, meja. Ini kan meja dari kayu, ya bun. Kayu dari pohon. Ada nggak kita yang tahu meja yang cantik ini dulu kira-kira pohonnya kayak apa? Kalau pohonnya gede, banyak akarnya gelantungan, tempatnya di hutan pojok sana, kira-kira ada nggak yang mau pohon itu? Tapi pohon itu berhijrah, ditebang, dibersihin, digosok, dibawa ke kota, dirapikan, jadi meja. Masuk nggak nih di rumah kita?
Kalau waktu masih pohon gede banyak gelantungan kita bilang, "Ih, banyak kuntilanak." Ya Allah, ini perhiasan dunia. Allah jadikan udah kayak gini semua kepengen, semua suka, taruh di rumahnya dan seterusnya dan seterusnya. Allah menjadikan perhiasan dunia untuk menguji mana yang amalannya paling baik. Gara-gara dia diberi banyak perhiasan dunia sama Allah, terus ingatannya kepada Allah bagaimana? Ya, masih nggak amalannya terbaik? Dulu waktu dagangannya nggak laku, sholat duha sama tahajud nggak ditinggal. Waktu dagangannya laku, bisa punya kios, kiosnya jadi toko, tokonya makin banyak, duhanya nggak sempet, tahajud sering ketinggalan. Ya, atau keterbalikannya, duhanya jadi rutin 12 rakaat 6 kali salam, tahajudnya jadi rutin dibuka dengan sholat tobat 4 rakaat 8 rakaat plus 3 witir, tidak pernah ditinggal. Ini yang mana ikhtiarnya? Allah mau lihat, maka Allah berikan perhiasan dunia untuk menguji. Maka hati-hati bunda ayah, saudari-saudariku yang masih muda-muda, yang sedang bekerja, yang sedang membangun karir. Jika karir kalian dikasih terus sama Allah meningkat, sebab Allah ingin melihat bagaimana amalan kalian kepada Allah. Cuma itu yang Allah mau lihat. Cuma itu yang Allah mau lihat. Allah jadikan perhiasan dunia untuk melihat mana yang amalannya paling baik ke Allah. Jadi ingatlah, setiap kali perhiasan dunia Allah tambahkan kepada kita, artinya Allah ingin melihat amalan kita makin baik nggak ke Allah. Makanya mobil dari 1 dikasih jadi 2. Makanya rumah 100 meter bisa beli 500 meter. Makanya nggak punya gelang, sekarang punya gelang keroncong dari sini sampai sini. Ya. Jadi kalau tadinya nggak punya gelang keroncong, sekarang gelang keroncongnya dari sini sampai sini. Jangan sering-sering ngundang tetangga. Kalau pagi berdiri depan pagar, "Assalamualaikum, ibu mau kemana? Mampir yuk, mampir, keroncong, mampir." Jangan ya bun ya, jangan. Sebab Allah kasih gelang keroncong dari sini sampai ke sini untuk melihat amalan kita makin baik nggak kepada Allah. Tapi kalau gelangnya dipakai lalu dipakai buat manggil-manggil tetangga, nggak jadi amalannya baik di hadapan Allah ya. Jadinya sombong. Naudzubillah min zalik. Jadi ternyata Allah berikan perhiasan dunia hanya untuk melihat apakah amalan kita makin baik atau tidak. Itu perhiasan dunia. Ya. Di luar perhiasan dunia ada nasib, ada takdir, ada kejadian. Kejadiannya bisa baik, bisa buruk. Ternyata Allah katakan dua-duanya juga adalah ujian. Kalau keburukan atau musibah, maka Allah mau melihat bagaimana sabar kita. Baqarah 155. Kalau kesenangan atau kenikmatan, maka Allah mau melihat bersyukur atau tidak. Ibrahim ayat 7. Masya Allah. Jadi sebetulnya bunda, semuanya kesenangan ujian, kesusahan ujian, perhiasan dunia ujian, semuanya yang mau dilihat sama Allah adalah amalan kita kepada Allah. Maka mari hidup ini kita balik. Karena Allah hanya ingin melihat amalan kita kepada Allah, karena Allah hanya ingin melihat iman kita kepada Allah, nggak usah nunggu apa-apa. Hidup ini patokannya jelas, mari beriman dan beramal di hadapan Allah Ta'ala. Itu aja. Ya, inilah yang membedakan hidup saya sebelumnya dan hidup saya hari ini. Setannya masih ada, bunda. Hawa nafsunya nggak bisa hilang. Tapi patokannya sudah berubah. Patokannya sekarang iman dan amal di hadapan Allah mengikut Rasulnya. Setannya mah ngegoda terus, hawa nafsu mah menggelegak terus. Tapi sebab patokannya sudah Allah dan Rasulnya, kunci hidup ini adalah iman dan amal, maka fokusnya ke situ. Contoh, Teh tadi dibacakan ya profil. 3 tahun ini sudah berkeliling dakwah berapa tadi? Saya juga lupa. 20 negara, 21 negara atau 20 negara. Kelalang keliling dunia. Saya diminta dakwah sana, dakwah sini, dakwah sana, dakwah sini. Enggak salah kita pergi ke negara-negara lain, namanya pergi ke negara lain. Hawa nafsu nih, pengen tahu dong pasarnya di mana. Ini belanja di mana? Belanja. Kalau orang Indonesia kan gitu. Orang Indonesia mah 3 khasnya. Belanja, toilet, selfie.
Kalau udah ke luar negeri udah kemana, belanja toilet selfie, belanja toilet selfie. Ya, toilet di sebelah mana, toilet sebelah mana, toilet sebelah mana. Belanja di mana ya belanja? Tar dulu selfie, masuk Madinah, mestinya assalamualaikum ya Rasulullah. Alhamdulillah udah nyampe. Kela selfie lah, gitu ya. Assalamualaikum ya Rasulullah, ya selfie mah nanti, ya bun ya. Jadi insya Allah, atuh naon jadi lupa saya teh ya. Aduh ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Bunda, bismillahirrahmanirrahim. Jadi insya Allah, langsung sajalah sudah 2:30 ya. Jadi insya Allah sekali lagi Bunda, segala sesuatu itu semuanya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi hidup ini patokannya adalah sekali. Oh ya, lagi cerita tadi sedikit saya selesaikan. Alhamdulillah, kalau Allah kasih ingat saya mesti sampaikan karena Allah yang ingatkan. Ya, pergi dakwah misalnya ke luar negeri. Tentu hawa nafsu menyatakan tempat belanja di mana gitu ya. Di sini teh apa namanya tempat wisatanya katanya terkenal ini itu. Masa nggak kepengen? Kalau ngikut hawa nafsu kepengen. Kan pergi dakwahnya 1 minggu, masa nyelip 1 hari aja tidak bisa gitu. Itu hawa nafsu. Tapi kalau saya ikuti hawa nafsu itu, di mana hijrahnya? Kan dulu waktu sebelum hijrah kalau ke luar negeri pasti tujuannya tempat belanja, tempat hiburan, tempat makuliner. Kalau sekarang juga masih punya tujuan itu, maka bagaimana hijrahnya? Maka mesti dibalik ikhtiarnya, mengendalikan hawa nafsu, mengekang perhiasan dunia. Ia berangkat hanya untuk niat dakwah, selesai kegiatan dakwah pulang ke penginapan, zikir, sholat, ibadah, tidur, istirahat, dah. Nggak mau lihat ini teh, lihat itu, nanti kalau sama Allah dikasih lihat saya lihat, kalau sama Allah nggak dikasih lihat saya nggak usah ke sana. Apa contohnya? Oh, dari sebelum berangkat tolong bikinkan agenda. Agendanya tolong dipenuhi dengan kemanfaatan, dakwah, syiar, silaturahim. Jangan dimasukin Senin tanggal segini 2 jam belanja, jangan. Selasa jam 4 sampai jam 6 tempat hiburan wisata, jangan. Rabu jam segini sampai segini kuliner, jangan dimasukkan semua yang kayak gitu. Kalau Allah izinkan maka insya Allah nanti Allah yang akan aturkan. Tapi sayanya harus berniat merubah diri, sebab saya mesti belajar mengekang hawa nafsu. Ini cuma sekedar contoh. Astagfirullahaladzim wa tubulai. Semoga Allah ampuni sombong, riya dan takabur saya. Amin ya rabbal alamin. Mohon diikhlaskan. Nawaitu saya adalah memberikan contoh, memberikan inspirasi tentang apa yang saya coba lakukan, apa yang disebut berusaha mengendalikan hawa nafsu. Bunda lagi saum, jam 11 ingat es kelapa, jam 1 ingat batagor, jam 3 pengen bebek goreng, jam 5 kepingin bolen, jam 6 kayaknya enak banget teh panas, 6.15 azan mejanya penuh. Jadi saum teh buat apa? Memanjakan hawa nafsu apa mengekang hawa nafsu? Jadi kalau jam 11 ingat es kelapa, mesti sengaja es kelapanya jangan dibeli, ya. Kalau jam 1 ingat bebek, mesti sengaja bebeknya jangan dibeli, ya. Kalau jam 3 ingat batagor, mesti sengaja batagornya jangan dibeli. Mesti belajar sengaja mengendalikan hawa nafsu. Memang saum di sunnahnya Rasulullah buka saum pakai apa? Bebek, es teler, es kelapa, batagor gitu. Enggak ya. Air zam-zam dan kurma. Alhamdulillah. Habis itu ibadah maghrib, habis maghrib nunggu isya, habis isya isi perut, terus tidur istirahat. Kan kalau kebanyakan kayak tadi, maghrib sholat belum selesai makanannya, isya belum selesai, after isya belum selesai, makanannya masih ada sampai sahur. Ya Allah, sahur udah ada makanan baru lagi. Jadi kumaha ieu teh hawa nafsu nanya. Jadi insya Allah memang kita mesti senantiasa berlatih mengendalikan hawa nafsu. Ini sekelumit tentang hijrah ya. Lalu kemudian resiko berhijrah. Ini singkat saja, resiko berhijrah. Sebab hijrah adalah berjuang meninggalkan larangan Allah, lalu kemudian bertaubat, dan persyaratan taubat di hadapan Allah ini disarikan dari Ali Imran 133 sampai 136. Di antara persyaratan bertaubat adalah jika kita melakukan dosa dan kesalahan, kita ingat kepada Allah, kita memohon ampunan kepada Allah, kita berjanji untuk tidak mengulanginya lagi, dan kita berusaha mengaplikasikan janji itu.
berjuang untuk tidak mengulangi. Apabila terkait dengan hak-hak orang lain, maka kita berusaha untuk mengembalikan hak tersebut atau mendapatkan maaf. Ini taubat. Ini berat, ini mesti dilakukan, makanya mesti fokus. Taubat tuh bukan sekedar tiap hari kita astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oh enggak. Ada hal-hal yang kita mesti tunaikan di hadapan Allah. Tapi untuk inilah kita diciptakan. Ingat surah Az-Zariyat ayat 56 Bunda? Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kita diciptakan sama Allah untuk ibadah. Taubat tuh ibadah bukan? Kita diciptakan memang untuk taubat. Sholat ibadah bukan? Berarti kita diciptakan memang untuk sholat. Ya, nutup aurat ibadah bukan? Berarti kita diciptakan untuk menutup aurat. Doa ibadah bukan? Maka kita diciptakan untuk berdoa. Tapi hawa nafsu yang sering menggoda, mendorong dan menjebak kita. Doa sama Allah nggak dikabul atau belum dikabul, ngambek kita sama Allah. Kita diciptakan bukan untuk nyuruh-nyuruh Allah ngabulkan doa kita, bukan. Doa itu kan ibadah, betul. Kita diciptakan untuk ibadah kepada Allah. Jadi kita diciptakan emang untuk berdoa. Urusan pengkabulan urusan siapa? Urusan Allah, bukan urusan kita. Tapi kan kita suka masuk ke urusannya Allah. Aku mate sudah tiap hari doa, udah tiap hari baca Quran, udah tiap hari tahajud. Udah 2 tahun teh, sampai sekarang masih jomblo. Mana jomblo? Jomblo. Coba ngaku, rajin gak taklimnya? Insya Allah. Rutin gak baca Quran? Insya Allah. Sholat udah lengkap insya Allah ya? Insya Allah. Masih jomblo ya? Alhamdulillah. Jomblo fisabilillah. Jomblo karena Allah ya? Insya Allah. Alhamdulillah ya. Saya nggak mau curcol saya. Nggak mau curcol. Jelas saja Bunda, Ukhti, tugas kita itu ibadah kepada Allah. Ini saya bicara doa sedikit. Kalau doa itu adalah bagian dari ibadah kita kepada Allah, memang kita diciptakan untuk berdoa. Jadi doa aja terus. Doa aja terus. Pagi, siang, sore, malam, subuh, agak siang, agak pagi, agak sore, agak malam, tengah malam. Doa aja terus. Ngomong aja terus. Mohon aja terus sama Allah. Tapi kalau nggak dikabul gimana teh? Jangan dipikirin, terserah Allah. Ya. Tapi kalau saya nanti ada kebutuhan Allah nggak kasih juga, nggak tahu suka-sukanya Allah. Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Yang kita minta nggak dikabulin diganti sama Allah dengan yang lain. Ya, doa kita semua dikabul, nggak ada yang nggak dikabul. Cara pengkabulannya 3 kata Rasulullah. Yang pertama diberikan persis seperti yang kita mau, sebab Allah tahu ada kebaikan atas permintaan kita. Yang kedua digantikan dengan yang lain, sebab permintaan kita ada mudarat di dalamnya. Maka sama Allah diganti dengan yang lain untuk menghindarkan kemudaratan. Yang ketiga, enggak dikabul di dunia. Enggak dikabul, enggak diganti dengan apa-apa. Karena doa kita disimpan oleh Allah sebagai penolong di hari akhir. Di hari akhir jika kita kekurangan hisab untuk masuk ke jannah, di antara penolong kita adalah doa-doa baik yang tidak dikabul di dunia, itu yang akan menolong kita di hari penghisaban. Maka artinya semua dikabul kan sama Allah. Tapi kita mesti yakin, kita mesti thalibul ilmi, kita mesti tahu. Jadi hidup kita hatinya tenang. Hatinya tenang. Ketika doa kita diijabah persis seperti yang kita mau, kita bukan GR, bukan lebay, bukan heboh. Tapi kita tawadu. Kita merasa, ya Allah, ada kebaikan dari permintaanku sehingga engkau mengabulkan, maka aku mesti bersyukur. Aku mesti menjaga pengkabulan ini dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah mengganti, aku udah berdoa teh, minta suami dinaikkan jabatannya, supaya rezekinya juga, uangnya juga naik. Ternyata suamiku bukan dinaikkan jabatannya, dimutasi ke ujung Indonesia. Ya. Ketika ini terjadi dan kita thalibul ilmi, kita ingat apa yang disampaikan Rasulullah SAW, maka kita lega, kita lapang, kita yakin bahwa oh yang aku minta kepada Allah ada mudarat di dalamnya, maka Allah ganti dengan yang lain. Maka suami kita dimutasi ke ujung Indonesia, kita bersyukur karena kita tahu Allah tukar dengan itu sebab permintaan kita ada mudarat di dalamnya. Maka hidup ini tenang. Hidup ini tenang. Ketika kita memohon kepada Allah,
tidak dikabul seperti yang kita minta, tidak diganti dengan apa-apa, situasinya kok begini-begini aja teh, nggak berubah, maka dua hal. Yang pertama, Allah simpan doa kita untuk menolong di akhirat, maka hati kita juga lapang. Yang kedua, Allah mau ajarkan kita tawakal. Tawakal. Allah mau ajarkan kita tawakal. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisabri wassalah innallaha ma'as-sabirin. Carilah pertolonganmu dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya aku membersamai orang-orang yang sabar. Allah bersama kita. Cari pertolongan dengan sabar dan sholat. Kita manusia enggak. Kalau ada apa-apa bukan sabar dan sholat duluan, gedabrugan sana sini, anu itu, ina ini, ita itu gitu. Sholat mas sholat, saya teh udah berusaha teh sabar, tapi kan saya teh udah berusaha ikhlas, tapi kannya banyak. Ya, tapi kan gitu. Ya. Maka Allah akan simpan kita di keadaan yang tidak bisa tapi kan. Nggak bisa. Bisanya apa? Sabar, sholat. Dikasih kita keadaan yang nggak bisa tapi kan. Nggak bisa apa-apa. Bisanya sabar, sholat, mohon. Sabar, sholat, mohon. Kata Allah emang kayak begitu caranya, tahu gitu kata Allah ya. Kamu mah suka silat-silat, salto-salto dulu sih. Nih caranya kayak begini nih. Nanti kalau kita sudah tunaikan itu, Allah akan tunjukkan. Innallaha ma'as-sabirin. Allah membersamai orang-orang yang sabar. Hati jadi tenang, hati jadi lapang, pikiran enggak ruwet. Ujian yang datang, hati tetap tegar. Itu Allah yang akan kasih sama kita. Karena ini resikonya berhijrah. Ya. Ini resikonya berhijrah, meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang itu, coba lihat Nabi Adam alaihissalam, disimpan di jannah, semuanya kenikmatan. Kita disimpan di dunia, Allah sebut dunia sebagai dunia adalah perhiasan. Perhiasan semuanya. Air ada, makanan ada, tumbuhan ada, hewan ada, gedung ada, batu ada. Ini lihat ya Allah, bikin ini begini cantiknya, bahan bakunya kan semua ada di alam, betul? Semua ada di dunia. Dunia ini perhiasan semuanya, masya Allah. La quwata illa billah. Ya, semuanya dunia ini adalah isinya perhiasan. Maka kita ini diuji terus-terusan. Isinya adalah selalu ujian. Maka kitanya mesti waspada. Tapi seringkali kita nggak waspada, maka Allah yang akan ajarkan kita kejadian supaya kita paham bahwa hidup ini semua isinya adalah ujian. Bahwa ketika kita mau hijrah, mesti meninggalkan yang dilarang oleh Allah, dan yang dilarang oleh Allah itu bisa jadi adalah semuanya kenikmatan, semuanya perhiasan. Nabi Adam alaihissalam sekali lagi di jannah isinya semuanya kenikmatan. Jannah isinya kenikmatan. Tapi kata Allah, jangan dekati pohon itu. Walaupun pohon itu adalah bagian dari kenikmatannya jannah, tapi jangan. Kita di dunia juga banyak jangannya. Emangnya nonton infotainment gak asik? Jangan bohong, entah dicatat sama malaikat. Nonton infotainment asik apa enggak? Enggak berani bohong. Nonton infotainment kan asik ya. Nonton TV asik, jalan-jalan di mall asik, pelesiran asik, belanja asik ya, asik semuanya bun, nikmat semuanya ya. Kalau duitnya ada mah nikmat kali ya. Kalau duitnya ada, yang jualan cincin, anting, kalung, gelang, masa belinya cuma cincin aja orang duitnya ada? Satu set aku beli ya. Cincinnya sama antingnya sama kalungnya sama gelangnya kan emang satu set. Yang jual mah bilang, Bu, belinya boleh dipisah-pisah. Oh enggak apa-apa sih, uangnya ada kok ya. Jadi satu set gitu loh, kalau dipakai kan kelihatan bagus gitu kan ya. Karena satu set padahal udah tutup aurat gini, mau dipakai sebelah mana juga bingung. Yang penting punya gitu. Inilah kenikmatan dunia. Kalau ada mah semua juga kita mau ya bun. Tapi kan Allah juga banyak melarang. Memang surat At-Takatsur apa isinya? Ya, larangan untuk bermegah-megahan. Ada orang yang bilang, teh gimana mau bermegah-megahan? Saya mah duit aja tidak ada. Itu yang duitnya tidak ada.
yang duitnya ada juga nggak boleh bermegah-megahan, karena nggak ada. Rasulullah SAW bilang Al-Quran isinya untuk sebagian orang, yang sebagian lagi tidak, nggak ada. Itu rahmatan lil alamin, untuk semuanya. Jadi orang yang punya juga emang nggak boleh bermegah-megahan. Tapi sebagai orang yang punya, kita kan masa aku nggak boleh sih? Halo, apa kabar? Cincinnya biar kelihatan nih, kan gitu ya. Aku betulin dulu jilbabnya, biar cincinnya kelihatan kan, gitu ya. Aduh, tarik dulu nih, biar jamnya kelihatan. Saya emang nggak pakai jam, nggak pakai apa. Kan gitu, masa kita nggak boleh menikmati? Datang nih kita ke undangan, maju dikit Pak supir, maju dikit, enggak nyampe, maju dikit Pak, kenapa? Biar turunnya persis depan lobi gitu kan ya, kan mobilnya baru, masa nggak boleh orang lihat? Kan saya beli mobil baru karena saya kerja keras, bukannya saya nongkrong, boleh dong saya menikmati, orang melihat saya pakai mobil bagus, kan gitu. Kalau ngikuti hawa nafsu, kalau ngikuti akal, emang betul kita kerja keras kok gitu, tapi kan ini dilarang sama Allah. Maka hijrah itu resikonya memang banyak hal-hal yang kita rasa normal, yang kita rasa biasa-biasa saja, yang kita rasa baik-baik, yang Allah nggak suka dan kita nggak boleh lagi melakukannya. Maka kita harus berjuang melawan diri kita sendiri, melawan pandangan orang. Orang nggak nganggap kita lagi. Bun, 21 tahun, kalau yang seumuran saya pasti masih ingat pindah-pindah channel TV isinya Peggy. Ya. Tiap hari Peggy di televisi. Hijrah, keliling-keliling dakwah, nyalain deh tuh TV. Tongkrongin 24 jam, mana Peggy-nya? Nggak ada. Nggak ada ya bun? Nggak ada. Ini yang mesti dihadapi sebagai resiko berhijrah. Mana ketika berhijrah, kayak tadi, sok suci. Ini mulut kayaknya pengen ngomong, daripada kamu sok preman. Emang bener mulutnya pengen ngomong banget gitu ya. Tapi kan nggak bisa, Allah nggak izinkan, maka kita mesti diam. Kalau cuma dikatain gitu mah mending. Terus nanti diutik-utik masa lalunya, nanti dinongolkan, nanti di ini. Diam. Masuk aja ke mihrab, wudhu, sholat, ngaji, saum, senyum, doakan orang lain ya. Doakan, aku yang didolimi, kok aku sih yang mendoakan? Ya iya, kali ini kita didolimi. Emang kita nggak pernah mendolimi orang? Jangan merasa jadi orang baik sepenuhnya ya. Kan kita juga sering dong mendolimi orang, walaupun bentuknya beda, kasusnya beda. Kan aku teh yang disakiti. Emang kita nggak pernah nyakiti orang? Kan kita mah kalau lagi disakiti rasanya yang paling menderita di dunia. Tapi kalau orang lain disakitin sama kita, nggak boleh orang lain merasa paling menderita di dunia. Orang aku cuma begitu aja kok dia sakit hati. Kita mah sukanya kayak begitu. Ya, nggak bisa. Allah menciptakan semua manusia dengan kelebihan dan kekurangan, dengan kebaikan dan keburukan. Suami saya teh, nih kalau udah pisah gitu ya, gara-gara suaminya selingkuh, waduh abis sudah suami saya teh, itu dasar memang laki-laki, nggak tahu diri, itu, lupa kita bapak kita juga laki-laki, ya, nggak boleh bunda, jangan ya. Insya Allah kita jaga, ini resiko berhijrah, lisan mesti dijaga, hati mesti dijaga, pikiran mesti dijaga, fokusnya satu, Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Jika Allah tidak suka kita bermegah-megahan, maka PR kita berjuang untuk nggak bermegah-megahan, walaupun kita punya, walaupun kita mampu. Jika Allah tidak suka orang yang sombong, karena Allah mengatakan pada surah 40 ayat ke-60 Al-Ghafir, cukup bagi Allah memasukkan kita ke api jahanam dalam keadaan hina dina bagi mereka yang sombong di hadapan Allah. Ya, oh Allah nggak suka orang sombong, maka PR kita berjuang mengatasi rasa sombong. Aduh, mau ngisi ceramah, begitu nongol, astagfirullah, masya Allah jamaahnya banyak, mesti jaga hatinya, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim wa atubu ilaih. Hatta jamaah satu, hatta nggak ada, saya ceramah ke tembok nggak apa-apa, ya Allah, dah. Kok jamaahnya nggak ada yang datang, saya ngomong sama tembok dengerin ya, kan nanti tembok juga bersaksi di hari akhir. Kalau hidup udah pikirannya Allah. Pernah saya pergi jauh ke sebuah negara, nggak usah disebut, udah nyampe di kota utamanya, masih naik kereta lagi, masih naik tram lagi, pokoknya sampai ke atas bukit, diminta ceramah, duduk nungguin 2 jam nggak datang, ujungnya yang datang 3 orang, ya udah ceramah, biarpun perjalanannya udah semana-mana, toh yang datang 3 orang, ya itu yang didatangkan sama Allah. Kalau nggak ada yang datang, ceramah sama tembok, nggak apa-apa, dengan harapan tembok nanti cerita sama Allah, ya
bosnya tetap ceramah biarpun sama tembok. Jadi insya Allah inilah resiko di dalam berhijrah. Kita mesti meninggalkan apapun yang Allah tidak suka, kita mesti tinggalkan. Ketika kita meninggalkan, resikonya banyak. Saya nggak ada lagi di TV, ya. Kalau nggak ada lagi di TV, Bun, maaf nih, saya cuma cerita aja nih ya, sedikit minta maaf. Dulu makah kalau mau ngundang Peggy Melati Sukma, naik panggung 1-2 jam, kontrak 50 juta, ya. 50 juta, nggak mau kalau di bawah itu, ya. Jadi zaman dulu, Bun, kalau penghasilan sebulan 50 juta, itu manajemen saya marahin dari Bandung sampai Jakarta, bolak-balik saya omelin. Kan kalau penghasilan sebulan 50 juta, satu kali naik panggung segitu, berarti sebulan cuma naik panggung 1 kali kan? Betul nggak? Ya pasti manajemen saya marahin dong, dari ujung Jakarta sampai ujung Bandung, gitu ya. Bayangkan, berhijrah, meninggalkan itu semua. Ya, meninggalkan itu semua. 1 bulan misalnya show bisa 20 kali. Maaf ya, naik panggung. Belum main sinetron. Sinetronnya tayangnya tiap hari, berarti tiap hari mesti dibayar. Ya, belum bawa acara. Dulu kan saya pembawa acara macam-macam, ina itu. Bayangkan betapa uang itu Allah alirkan. Saya nggak pernah nyebutnya rejeki, uang. Karena kalau rejeki ini rejeki. Ya, ini rejeki. Hati yang terikat pada Quran itu rejeki. Hati yang sayang, kasih sayang sama orang tua, itu rejeki. Ya, rejeki itu kebaikan. Tapi kalau uang, dia masih bisa bawa kita ke jahanam. Ya, mobil masih bisa bawa kita ke jahanam. Tergantung bagaimana kita mengelola iman dan takwa kita kepada Allah atas benda-benda atau perhiasan dunia tersebut. Jadi insya Allah itulah hijrah. Terus kalau waktu ninggalin itu apa enggak susah teh? Ya susah, Bun. Nabi Muhammad SAW hijrah dari Makkah ke Madinah susah apa enggak? Ya udah patokannya itu aja. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam hijrah dari Babilonia ke Palestina susah apa enggak? Kan pakai dibakar-bakar dulu di api kan? Nabi Musa alaihissalam hijrah dari Mesir ke Madian masuk ke Baitul Maqdis susah enggak? Kan pakai diuber-uber sama Firaun dan pasukannya. Mana ada Nabi dan Rasul kita aja diberi contoh ke kita sama Allah ketika beliau-beliaunya berhijrah itu susah ngadepin hijrah. Ya, beliau-beliaunya hijrah tempat bukan karena sekedar hijrah tempat, tapi ada persoalan keimanan yang mesti diperjuangkan. Kita juga sama, dipindahkan atau tidak tempatnya sama Allah. Keutamaan hijrah itu adalah tentang keimanan kita kepada Allah. Jadi kalau susah, kalau berat, terima saja. Lalu berjuang, tingkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap nabi dan rasul kita diawali dengan bagaikan kaum yang kalah, ya, tapi Allah selalu menangkan. Kenapa? Ketika Nabi Musa alaihissalam terjebak di hadapan lautan, yang lain Bani Israel udah teriak-teriak, udah jerit-jerit, pasukan Firaun sudah mau datang, maka Nabi Musa mengatakan apa? Mataku melihat air, mata hatiku yakin ada Allah. Maka Allah turun dengan wahyunya, pukul laut, dibelah sama Allah. Itu bisa terjadi pada kita. Bukan soal Allah membelah laut untuk kita, tapi pertolongan Allah sungguh dekat. Baik, saya tutup dulu dengan Baqarah 214 atau 216. Astagfirullahaladzim. Habis ini kita lihat. Di mana Allah menyatakan, kalau kalian mau ke surga, jangan kira kalian gak diuji. Ya, kalau mau ke surga, jangan kalian kira kalian tidak akan diuji. Rasul dan pengikutnya digoncang dengan kesusahan dan malapetaka, digoyang dengan berbagai macam kesusahan, sampai mereka berkata kepada Allah, ya Allah, kapan pertolonganmu tiba? Saking susah. Kapan ya Allah pertolonganmu tiba? Maka kata Allah, sesungguhnya pertolonganku sungguh dekat. Ya, Allah sungguh dekat. Asalkan kita sabar, asalkan kita terus berjuang. Maka Allah mengatakan pada Baqarah 186, Allah akan mengabulkan setiap permintaan hamba-hambanya, yaitu mereka yang melakukan 3 hal. Menjaga imannya, memperjuangkan kebenaran, dan berusaha terus melaksanakan perintah Allah. Allah akan ijabah doa-doanya. Insya Allah. Allah boleh memberi persyaratan apa saja pada kita. Karena Allah adalah maha, kita hanyalah hamba. Jadi Allah sudah memberikan persyaratan, jangan ditolak, jangan ditentang, jangan dipertanyakan, jangan dilawan. Apa yang sudah Allah persyaratkan, mari kita berjuang menjalankan persyaratan itu, hasilnya akan Allah datangkan pada kita. Fasbir inna wa'dallahi haq. Sabar, janjiku adalah benar, kata Allah. Ya Bun ya,
Insyaallah teman-teman, para ukhti, saudari-saudariku, para ayahanda, semua yang dirahmati Allah, insyaallah inilah yang saya bisa bagi pada kesempatan sore hari ini. Insyaallah mari kita bertahan di dalam jalan perjuangan hijrah ini, sebab insyaallah inilah jalan yang menuju kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada harapan yang terindah selain di ujung sana kita berkumpul di janahnya Allah taala. Karena segala kesusahan, kesedihan, kelelahan, penderitaan apapun yang kita rasakan di dunia sesungguhnya hanyalah ujian untuk melapangkan jalan kita berkumpul di jannah. Satu lagi saya ingin sampaikan, sebelum kita sampai ke jannah, kita belum sampai kemana-mana. Sebelum kita mencapai jannah, kita belum mencapai apa-apa. Jadi apapun yang terjadi dalam kehidupan kita selama di dunia, apakah kesenangan atau kesusahan, ingatlah kita belum mencapai jannah. Kesenangan jangan melalaikan, kesusahan jangan menggugurkan iman, karena kita belum mencapai jannah. Tujuan kita adalah jannah supaya bisa kumpul dengan Rasulullah SAW dan akhirnya bisa bertemu Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bisawab. Mana tadi Fatimah? Ini Khadijah, ini Fatimah. Tahu-tahu ketemu anak di sini. Alhamdulillah. Masyaallah. Kok kamu anak saya tahu-tahu udah gede begini ya? Ya, jazakillah khairan kasiran ukhti Khadijah. Oke, karena waktunya sebentar lagi ya, satu pertanyaan saja. Itu ibu yang di belakang kerudung merah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, speechless Mbak Peggy. Banyak yang ingin saya tanyakan. Pertama, saya mengucap syukur alhamdulillah pada Allah. Semalam saya benar-benar berdoa Mbak Peggy. Saya kan mengikuti banget perjalanan hijrah Mbak Peggy. La haula wala quwata illa billah. Dan saya ingin memang kita teladannya harus Rasulullah ya, tapi minimal orang terdekat yang kita sukai, yang gini menjadi inspirasi buat saya. Masya Allah, la quwata illa billah. Dari Ini sampai gemeter. Masya Allah, Masya Allah, la quwata illa billah. Memang my hijrah is my adventure, dan saya merasakan itu. Like is a jet coaster yang naik turun dan berat memang, tapi saya sekarang tidak mau berkata berat. Ini tidak mudah bagiku, tapi saya harus bisa. Insya Allah. Insya Allah. Pertanyaan saya Mbak Peggy, bagaimana cara menjaga istiqomah ketika tadi setan itu datang mengganggu kita, godaan, kadang apalagi perempuan gitu ya Mbak Peggy, ketika PMS pasti emosinya level dewa gitu. Bagaimana menjaga ketika saya selalu memang belajar, masih belajar. Ya Allah, saya sedang bermuamalah dengan Engkau ya Allah, kuatkan aku, kuatkan aku, kuatkan aku. Tapi kan pasti masih adalah sisi manusiawinya Mbak Peggy. Bagaimana cara memanage itu? Saya tipikal orang yang perfect. Saya tipikal orang yang kalau pengen satu itu tak kejar gitu loh Mbak. Ya, tapi Insyaallah di perjalanan itu banyak doa-doa saya yang waktu itu zaman jahiliyah saya merasa Allah itu nggak sayang sama saya. Kenapa saya selalu diberi kesedihan? Ibu saya meninggal, bapak saya meninggal, kakak saya meninggal berturut-turut. Rumah tangga saya, ya masya Allah lah Mbak Peggy ya, nggak perlu membuka aib. Saya di sini hanya ingin maksudnya menyampaikan ternyata hijrah itu luar biasa Mbak Peggy, dan itu nikmat sekali gitu ya, dengan yang tadinya menjabat popularitas. Ketika saya sakit jatuh nggak ada orang yang ingat ke saya gitu ya. Ternyata benar kata Mbak Becky, popularitas itu hanya casing. Bagaimana cara membentuk biar sebuah gelas itu isinya bukan air comberan lagi, ingin menjadi madu cider. Mohon pencerahannya. Dan satu lagi, one more, apa perbedaan azab, ujian, dan istidraj, itu aja. Terima kasih. Dengan Bu Ismi. Ya, terima kasih. Masya Allah, la quwata illa billah. Pertanyaan keduanya masih satu kajian lagi tuh. Saya coba jawab dulu. Kalau saya bisa jawab dalam 5 menit, kita masih punya 5 menit lagi karena azannya masih 17 menit lagi. Bismillah. Pertama beliau menanyakan tentang istiqamah. Jawaban saya selalu standar. Mengacu saja kepada dalil di dalam Al-Quran, ada 19 surah
dan banyak ayatnya macam-macam, tapi saya selalu menyebut An-Nisa ayat 131, 132. Sebetulnya ada 19 surah yang menyatakan hal yang sama, bahwa Allah mengatakan segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit, di dalamnya, di antaranya, semuanya adalah milik Allah Ta'ala, nggak ada yang milik kita. Jadi ketika kita bicara tentang hijrah, hijrah itu milik Allah. Ketika kita bicara tentang takwa, takwa itu milik Allah. Ketika kita bicara tentang hidayah, hidayah itu milik Allah. Ketika kita bicara tentang istiqamah, istiqamah itu milik Allah. Segala sesuatu yang milik Allah, kita mesti minta untuk kita pinjam. Jadi kalau kita ingin istiqamah tapi kita jarang meminta keistiqomahan, atau kita lepas-lepas permintaannya tentang keistiqomahan, maka kita seperti serius nggak serius gitu loh. Karena istiqomah punyanya Allah. Jadi di dalam doa-doa saya selalu menyampaikan make priority. Bikinlah prioritas dalam berdoa, karena kita memang nggak pernah tahu umur kita sampai kapan. Inilah maknanya mendahulukan Allah dan Rasulnya. Inilah maknanya mendahulukan akhirat. Bahkan sampai tata cara kita berdoa, kita mesti membuat prioritas, yaitu tentang sesuatu yang disukai Allah, mengikuti Rasulullah, dan menuju akhirat. Misalnya, ketika kita berdoa, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ampunilah dosa-dosaku, berikanlah aku iman, Islam, dan ihsan, jagalah aku dalam ketakwaan, pinjamkanlah aku jalan hijrah, berikanlah aku hidayah dan inayah, berikanlah aku kehidupan yang halal dan thayyibah, jadikanlah aku dan anak keturunanku soleh, solehah, kumpulkanlah aku dengan orang-orang yang salih, dekatkanlah dan cintakanlah aku kepada Al-Quran, perbaikilah sifat-sifat burukku yang tidak engkau sukai, dekatkanlah aku dengan sifat-sifat baik, sidik, tablik, amanah, fatanah. Ya, mintakan, ya Allah, matikanlah aku, bukakanlah pintu sedekah, pintu dakwah, pintu ibadah kepadaku, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah, selamatkanlah aku di alam barzah, bangkitkanlah aku dalam keadaan sebaik-baiknya, selamatkanlah perjalananku ke padang mahsyar, lancarkanlah aku dalam hari pengadilanmu, jagalah aku ketika melintasi sirat, pertemukanlah aku dengan Nabi Muhammad SAW, izinkan aku menghuni janahmu. Ini sampai di sini aja doa kita udah cukup, Masya Allah. Dunia kita juga akan dikasih sama Allah. Kenapa? Sebab Nabi Muhammad SAW mengatakan, barang siapa menjadikan akhirat sebagai tujuannya, maka Allah akan jatuhkan dunia di kakinya tanpa hatinya terikat kepada dunia. Jadi kalau kita sudah fokus pada akhirat, bahkan permintaan kita adalah terus mengenai akhirat, maka insya Allah dunia pun Allah akan jatuhkan pada kita tanpa hati kita terikat kepadanya. Jadi permintaan ini kepada Allah mesti kita minta. Apalagi kalau kita makin dalam lagi memaknai tentang usia, mati bisa kapan saja. Nabi Muhammad SAW mengatakan dalam satu hari malaikat pencabut nyawa menjenguk kita 70 kali. Artinya dalam 1 jam kita dijenguk 3 kali. Artinya potensi kematian kita dalam 1 jam adalah 3 kali. Barangkali ketika kita melaksanakan sholat, itulah akhir sholat, akhir umur kita. Ketika kita melaksanakan doa, barangkali itu akhir umur kita. Bagaimana jika doa kita lagi, ya Allah, aku belum punya rumah, mudah-mudahan Engkau kasih rumah, aku perlu motor, ijabahlah motor, ya Allah, aku masih perlu ini, aku masih perlu itu, terus kita mati. Kan yang kita minta nggak kita bawa gitu. Tapi doa-doa tadi yang kita prioritaskan, Masya Allah, mudah-mudahan itu kita bawa ke alam kubur, kita bawa ke alam akhirat. Jadi minta ya bunda ya, mintanya sama Allah tolong diprioritaskan, termasuk istiqamah. Ada satu doa istiqamah yang paling sering diucapkan Rasulullah SAW, dan insya Allah kita semuanya tahu. Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, Allahumma ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala ta'atik. Ini sering diucapkan Rasulullah. Beliau maksum, tapi beliau mencontohkan bagaimana memohon kepada Allah untuk diberikan keistiqamahan. Jadi istiqamah kita mesti minta sama Allah. Lalu setelah minta, maka tunjukkan kepada Allah. Tunjukkan, dilatih aja setiap hari. Tunjukkannya apa? Kayak Tadi saya ngobrol sama Ustadz Yusman juga di dalam. Seketika Allah hijrahkan saya, maka saya berjuang melawan keadaan saya sebelumnya. Kalau saya sebelumnya datang dari industri televisi, semenjak saya berhijrah, saya nggak punya TV lagi di rumah. Saya nggak pakai TV, saya nggak nonton TV. Kenapa? Saya nggak mau bahas secara fikih, ini mesti kajian lain lagi ya. Tetapi saya bukan ahlinya. Tetapi saya hanya ingin berjuang di hadapan Allah. Saya cuma kepingin dipandang sama Allah, bahwa sebelumnya saya terjerembab dalam kegemerlapan dunia akibat misalnya dunia televisi yang saya geluti. Maka ketika saya berhijrah, saya hanya ingin menunjukkan saya tinggalkan itu, bahkan nonton pun tidak.
Ini sekedar ikhtiar di hadapan Allah. Tunjukkanlah ikhtiar-ikhtiar ini di hadapan Allah. Nanti Allah yang kasih kemampuannya pada kita. Nanti Allah yang kasih istiqomahnya pada kita. Jadi intinya mohon pada Allah. Dan yang kedua, ikhtiar aja terus. Karena dalam hidup ini sebagai hamba Allah, kita tidak pernah diminta hasil. Kita cuma diminta ikhtiar, nggak diminta hasil. Hasil justru kita diajari sama Allah untuk tawakal. Betul, tawakal ala Allah. Serahkan semuanya kepada Allah soal hasil. Tapi ikhtiar itu ada pada kita, karena Allah kasih kemampuan itu pada kita. Surah Syam ayat ke-8, Allah ilhamkan dua jalan kepada kita, jalan kebaikan, jalan keburukan. Dua-duanya Allah yang ilhamkan. Kenapa? Karena Allah kasih kemampuan kita untuk bertakwa. Maka diilhamkan dua jalan agar kita memilih. Seperti ujian, ini jadi kerasa ujiannya. Kalau kita ngerjain soal ujian kan pilihannya B atau S, betul? Atau pilihan ganda A, B, C, gitu ya. Ini Allah kasih pilihan sama kita. Allah ilhamkan jalan kebaikan, keburukan bagaikan soal ujian. A atau B pilihannya, B atau S, B atau S. Kalau BS, kalau pilihan ganda A atau B, kayak gitu. Allah mau lihat aja kita pilihnya apa. Karena Allah berikan kemampuan kita untuk memilih, itu sebabnya kita punya akal. Karena akal Allah simpan sebagai kemampuan untuk membedakan yang hak dan yang batil. Maka hak dan batilnya Allah ilhamkan pada kita, supaya akal kita bekerja, bergerak dan memilih yang hak, memilih yang halal. Tapi setan betul goda, ganggu. Maka Allah berikan pintu taubat. Maka Allah katakan pada Az-Zumar 53, semuanya dosa aku ampuni asalkan kalian bertobat. Tahrim ayat 8, bertobatlah dengan sebaik-baiknya, apapun dosa kita Allah insya Allah ampuni, Allah masukkan kita ke jannah. Jadi jangan putus asa. Allah minta kita jangan putus asa. Kenapa? Sebab semuanya dosa Allah ampuni. Sebab Allah juga tahu, Allah hadirkan setan untuk selalu menggoda kita. Ada waktunya kita yang menang, ada waktunya kita yang kalah. Ketika kita kalah, sebab Allah sudah sediakan pintu tobat supaya kita bertaubat. Jadi hidup ini kunci paling ujungnya adalah taubat. Istighfar. Karena ke belakangnya memang ada setan yang bisa kita menang ketika melawannya, yang bisa kita kalah ketika melawannya. Nabi Adam alaihissalam pernah dikalahkan oleh Allah dengan setan, tapi kemudian dia bertaubat. Anaknya Nabi Adam juga demikian. Kabil membunuh Habil. Al-Maidah 27-31 dibaca. Sebab hawa nafsu dia tumpangi oleh setan. Kita juga bisa begitu dalam hidup ini. Maka taubatnya yang mesti dihantam terus dari sekarang. Terus pertahankan tobat. Salat kita 5 waktu sambil bertobat. Baca Quran kita sambil bertobat. Saum kita untuk bertobat. Zikir kita untuk bertobat. Supaya Allah tolong kita terus. Ya, kira-kira seperti itu ya Bunda. Wallahu alam bisawab. Yang terakhirnya? Ya, tadi pertanyaan keduanya apa ya? Astagfirullahaladzim. Ya, waktunya sudah habis. Saya tidak bisa menyampaikan sekarang antara azab apa tadi? Azab, ujian dan istidraj ya. Azab itu peringatan besar Allah untuk mencabut kita dari dosa yang kita lakukan kepada Allah. Ujian itu semuanya ujian. Susah senang semuanya ujian. Tapi azab Allah akan datangkan ketika dosa sudah kita tumpuk. Istidraj itu Allah sudah membiarkan kita. Allah biarkan kita. Maka Al-An'am 44 nanti ada kajiannya. Istidraj Allah sudah membiarkan kita. Apa aja yang kita mau dikasih sama Allah. Kasih karena Allah sudah membiarkan. Membiarkan kita mati dalam keadaan seperti itu. Dalam nauzubillah min zalik ya. Insya Allah mudah-mudahan Allah hindarkan kita dari istidraj. Tapi kalau kita terus bertobat, pintunya selalu terbuka. Bahkan ketika istidraj sudah tiba, serius kita bertobat, Allah ampuni insya Allah. Husnuzon pada Allah. Itu saja dari saya. Wallahu alam bisawab. 3 menit lagi azan. Minta maaf lahir batin. Insya Allah bulan ini 24 April saya ada di Bandung lagi. Insya Allah bulan depan ada di masjid ini lagi. Nanti coba dicek jadwalnya. Semoga Allah pertemukan kita lagi ya Bun ya. Maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa kalau kita tidak bertemu lagi. Bukan hanya puasa tapi seluruh ibadah kepada Allah di bulan kebaikan. Semoga Allah menangkan kita. Kalau wafat Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Maaf lahir batin. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.